kita mau sambut lebih dalam lagi. Di Bethlehem telah lahir. Padanya di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi katakan di Bethlehem. Malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah melewati 1 tahun kurang 24 hari. Kalau kita bisa lewati semuanya sepanjang tahun ini, dengan segala masalah yang terjadi, dengan segala pergumulan, dengan setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita boleh bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Sebagaimana kita ada, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati 1 tahun ini. Saya tidak tahu apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lewati sepanjang tahun ini, tapi kita sama-sama mengerti sepanjang tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita. Tapi satu hal, Tuhan telah datang ke dunia untuk kita semua karena kita begitu berharga baginya. Firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, sehingga Tuhan menggantikan kita, membawa Tuhan Yesus hadir ke dunia
menebus segala dosa-dosa kita. Dan saya percaya bukan hanya dosa kita yang ditebus Tuhan, tapi segala pergumulan kita, segala sakit penyakit kita, segala masalah yang kita hadapi sudah Tuhan tanggung. Mari kita mau bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Renungkan betapa engkau berharga di mata Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasi yang engkau hadapi, Tuhan sangat menghargai engkau. Seperti biji matanya, Dia menjagaimu setiap waktu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, seperti apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tidak akan mematahkan kita seumpama kita bulu yang terkulai. Dia tidak akan mematahkan kita seumpama sumbu yang terpudar. Tuhan tidak akan memadamkan kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan memulihkan kita. Karena kita begitu berharga baginya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidup kami ini berharga di hadapan Tuhan. Engkau tidak melihat siapakah kami dengan segala kekurangan. Engkau tidak pernah memandang rendah kami. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu Tuhan memandang kami ini berharga. Oleh sebab itu Engkau rela turun ke dalam dunia. Tanggalkan tahtamu yang mulia dan kudus itu untuk menjadi sama dengan kami, manusia yang berdosa ini, dengan satu visi. Engkau mau menyelamatkan kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib bagi kami, umat-Mu yang berdosa Tuhan. Sungguh berharganya kami di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang menghargai kami lebih daripada penghargaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu bersyukurnya kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan itu akan kami terus jaga dan pegang sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk sejumlah pujian yang memberkati kami. Dan sekarang kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk Tuhan berbicara melalui firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar dimengerti oleh setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan, karena kondisi ini tidak ada yang bisa memprediksi. Selalu prediksi dunia itu mengkhawatirkan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu awal-awal pandemi, saya melarang teman-teman memposting di grup WhatsApp gereja untuk informasi-informasi tentang COVID ya. Karena awal-awal itu membuat kita ini gentar, takut gitu ya. Tapi sekarang saya melonggarkan itu karena tidak bisa ditutup-tutupi. Tadi saya singgung di kebaktian pertama,
yang sudah meninggal di dunia loh ya karena COVID ini. Saya membaca artikel tadi malam 1,5 juta. Yang terpapar virus sudah 65 juta seluruh dunia. Dibandingkan jumlah penduduk dunia yang sekian miliar memang gak seberapa gitu ya. Tetapi paling tidak menjadi warning kita. Karena setiap hari pertambahannya di 2 hari ini membuat kita gentar loh. 8.000. Dulu paling 1.000, 2.000, 3.000. Ini 8.000. Wah, Pak Gun menakut-nakuti pagi ini. Enggak, saya enggak menakut-nakuti. Saya mengasihi seluruh jemaat. Saya mendoakan seluruh jemaat. Saya juga berdoa supaya seluruh jemaat sehat. Tetapi untuk menghindar dari pandemi itu kan enggak bisa kan? Bapak Ibu enggak bisa hidup di dalam akuarium. Kita harus tetap bekerja. Gereja harus tetap berjalan. Kehidupan sehari-hari. Tetapi kita tentu harus melihat dengan bijaksana ya. Protokol kesehatan kita ikuti. Jaga dengan baik, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan rajin selalu, makan makanan yang sehat. Kalau tidak perlu pergi, tidak usah pergi di rumah kan gitu. Jadi harus wise, bijaksana sendiri. Ya. Saya tertarik pernyataan salah satu pejabat di Jogja. Ya. Kalau di Solo mulai tanggal 10 sampai 20 Januari di lockdown. Ya. Dia bilang jangan ke kota Solo. Kalau ke kota Solo mudik akan dikarantina di Loji Wetan, di Loji Wetan atau apa itu Benteng Vanderboek apa gitu ya. Tapi kalau di Jogja enggak, silahkan. Orang dari luar Jogja datang untuk berwisata karena orang Jogja butuh duit. Wisatawan harus tetap jalan, Malioboro harus tetap buka. Tapi orang Jogja jangan pergi, podo wae itu saudara. Orang luar Jogja boleh datang, yang orang Jogja enggak boleh pergi. Artinya apa? Hidup itu harus tetap berlangsung, ada COVID dan tidak ada COVID. Yang penting bagaimana kita hidup bijaksana di masa-masa yang sukar seperti ini. Tahun 2021 seperti apa? Kita tidak tahu. Yang kita hanya tahu Tuhan pegang kendali hidup kita. Amin. Tuh, Pak Alon banget. Tuhan pegang kendali hidup kita. Amin. Amin. Harus begitu. Kalau enggak kita akan menjadi loyo sendiri loh. Betul itu. Kita enggak ngerti ekonomi kita akan seperti apa, kesehatan kita akan seperti apa. Sesaat berapa hari yang lalu saya berhenti sebentar gitu ya. Ada jeleknya orang pakai HP itu gitu saudara. Sedikit-sedikit ada notifikasi itu penting rasanya. Dikirimkan dari teman. Dalam 1 hari ada 9 dokter dipanggil Tuhan. Hoax atau enggak? Saya pikir yang kirim teman saya mungkin enggak hoax gitu ya. Dia sebutkan ABCD gitu. Wah, saya harus sehat ini. Kita harus sehat ini. Jadi sekali lagi hidup harus terus berlangsung, termasuk juga Natal kan tetap harus dirayakan. Kalau gara-gara COVID saudara tidak akan merayakan Natal, meskipun dengan sederhana dibandingkan tahun yang lalu. Tapi kelahiran Yesus harus kita rayakan, siapa lagi? Karena Yesus sudah lahir ke tengah-tengah dunia ini bagi kita semua. Mari sambut Natal meskipun sederhana di masa pandemi, sediakan hati kita. Karena itu ikuti momen tiap minggu yang lalu kita disiapkan lewat Advent pertama, hari ini Advent kedua, minggu ke depan Advent ketiga sampai kita merayakan Natal. Sebelum Natal akan terjadi apa? Gak ngerti. Saya tadi ditanya Ibu Ida, nanti Natalnya seperti apa Pak? Pokoknya kita siapkan Bu. Tapi kalau menjelang Natal ada perubahan-perubahan dunia yang ya kita harus siap change, harusnya berubah. Karena dunia itu penuh dengan perubahan. Kalau kita kekek, ya bahaya bagi kita sendiri. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyambut kehidupan ini dengan tetap bersenyum, tetap berdamai
dengan Tuhan, karena Dia hadir memberikan shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya akan menuntaskan pelajaran tentang 7 surat atau wahyu kepada jemaat-jemaat yang sudah saya sampaikan beberapa kali dalam bulan, dan untuk jemaat di Tiatira ini belum, yang terakhir akan saya sampaikan. Mari kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagikan nyala api dan kakinya bagikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih berbahagia kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Pesan kepada jemaat di Tiatira. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, seperti apakah sih kota Tiatira? Di gambar tidak banyak ditemukan, itu hanya sekelumit tentang arkeologi ya, tentang kota ini. Nah, ada beberapa fakta yang menarik tentang kota Tiatira ini. Dari ke-7 kota atau gereja yang dikirimi wahyu oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, kota ini kota yang paling kecil. Tetapi menariknya, kota yang paling kecil, tetapi surat atau wahyu yang dituliskan dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 ini paling panjang. Kenapa sih harus panjang kan gitu? Orang kan biasanya nulis itu pendek-pendek kan, singkat, padat, dan berisi. Gitu ya. Yang penting kan begitu. Kalau bisa pendek, kenapa panjang? Kan falsafahnya seperti itu. Tetapi kalau ini dituliskan panjang, berarti ada sesuatu yang serius yang ada di jemaat ini. Ya, sehingga sampai 12 ayat dibandingkan yang lainnya. Nanti bisa dicek. Efesus berapa ayat, Smyrna berapa ayat, Pergamus berapa ayat, Laodikia berapa ayat, dan lain-lain kota yang lain. Kemudian kalau kita mendengar kata Tiatira, di dalam jemaat di Tiatira ini disebut kita mengenal 2 orang perempuan. Yang pertama perempuan bernama Lydia. Kalau kita membaca di Kisah Rasul 16, kalau tidak salah di ayat yang ke-14,
Di sana Rasul Paulus memenangkan seorang businesswoman, pengusaha wanita yang bernama Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira. Kota ini terkenal karena ada seorang businesswoman, pengusaha wanita yang percaya kepada Tuhan, kemudian seluruh keluarganya dibawa percaya, dibaptis oleh Rasul Paulus. Itu hal yang baik, perempuan yang baik. Ada lagi perempuan yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi yang punya reputasi tidak baik, yang bernama Isabel. Siapa itu Isabel? Kalau kita membaca di dalam Kisah Perjanjian Lama, Isabel itu istrinya Raja Ahab. Kalau kita mengingat Raja Ahab, kita kenal Elia, Nabi Elia. Ya. Isabel ini seorang perempuan yang menjadi istri daripada Raja Ahab, tapi punya power yang besar, punya pengaruh yang besar. Jadi jangan pandang remeh wanita. Wanita punya power yang besar. Contohnya Isabel ini. Ya. Kalau Lydia memenangkan keluarganya, dibawa percaya kepada Tuhan, Isabel ini bisa mempengaruhi suaminya yang raja, yaitu Raja Ahab, beserta seluruh rakyat Israel untuk menyembah Baal. Hebat kan? Jadi jangan anggap remeh perempuan. Ada the power of woman. Perempuan yang bernama Isabel ini punya pengaruh, mempengaruhi suami dan seluruh bangsa untuk menyembah Baal. Bahkan ngorok-orok kupingnya Nabot. Bot-bot, Ahab. Ahab itu loh, ada kebun anggurnya Nahom di sebelah rumah kita, istana kita, ambil dong, caplok dong. Akhirnya dicaploklah kebun anggur Nabot, akhirnya Nabot dibunuh. Hanya untuk sebuah kebun anggur. Siapa yang punya power? Isabel. Nah, ini fakta yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Nah, Tuhan hadir kepada jemaat di Tiatira ini. Seperti apa bentuk kehadirannya? Dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-19, Tuhan berkata, aku tahu segala amal. Saya baca dari ayat 18. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Beberapa kali Tuhan datang dengan simbol-simbol yang ada. Dan kali ini Tuhan mendatangi jemaat di Tiatira dengan simbol, dengan lambang, yaitu inilah firman Allah. Inilah firman anak Allah. Inilah firman Yesus Kristus. Yesus Kristus datang dengan apa? Yang matanya bagaikan nyala api. Nah, saya sudah berulang kali sampaikan, bicara tentang mata, itu bicara tentang perhatian Tuhan. Bicara tentang pandangan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Matanya menyelidiki. Ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, seperti itu gambarannya. Tuhan melihat, ngerti. Jadi saudara mau simpan di mana saja Tuhan tahu. Dan suatu saat pasti kebongkar. Karena itu nggak boleh kita main-main dengan Tuhan. Matanya menyala, menyelidiki. Termasuk kepada jemaat di Tiatira. Kemudian yang kedua, Allah datang sebagai apa? Allah datang dengan kaki tembaga. Kaki tembaga itu bicara apa? Kaki tembaga itu bicara tentang otoritas, berbicara tentang hukuman. Dia datang sebagai hakim ke tengah-tengah jemaatnya. Aku sebagai hakim tahu untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Ini jemaat benar atau tidak, ini gereja benar atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu ayat-ayat selanjutnya akan berbicara, karena Allah datang dengan mata yang menyala, dengan kaki yang tembaga, dia siap memilah mana yang benar dalam kehidupan jemaat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebetulnya makna kita belajar tentang ketujuh gereja ini di masa pandemi? Kita sedang belajar. Bapak, Ibu, dan saya
baik kita sebagai gereja secara komunitas maupun kita sebagai jemaat Tuhan sedang belajar gereja yang benar itu seperti apa. Yang betul-betul benar, mungkin sempurna itu gerejanya di surga. Tetapi dari ketujuh jemaat kita belajar, mana gereja yang benar kita ambil, mana gereja yang kurang benar tinggalkan. Maksudnya seperti itu, menjadi proses pembelajaran bagi kita jemaat Tuhan. Karena kita sendiri itu tidak mampu ya, kita perlu belajar dari orang lain. Dan itu tidak salah, jangan belajar yang salah. Oh, belajar yang salah juga ada baiknya, supaya kita tidak mengulang, tapi tidak meniru. Tapi belajar yang baik, wah jemaat Tiatira seperti itu. Apa yang bisa diterapkan di jemaat Genuk Indah seperti itu ya. Tuhan datang dengan mata yang menyala, dengan kaki yang tembaga, menunjukkan otoritasnya kepada orang-orang percaya. Kemudian berikutnya, ketika Allah sudah hadir, apa yang dijumpai di tengah-tengah jemaat Tiatira? Yang pertama, Tuhan memberikan pujian. Tuhan memberikan pujian. Apa yang dipuji oleh Tuhan? Ayat yang ke-19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Halo, kalau kita mendengar bos kita menyapa kita dengan perkataan seperti itu, saya pikir, halo Mas Dwi, pekerjaanmu yang terakhir ciamik deh Mas. Wah, dibandingkan dulu Mas Dwi masuk ke sini, kerjaannya biasa, sekarang tak lihat kamu lebih rajin, lebih bagus. Pasti kan, wow, kita bangun ya, kita merasa, waduh, puji Tuhan, kerjaanku dihargai, pasti gajinya naik nanti. Gitu. Ini Tuhan datang seperti itu. Dia memuji jemaat ini. Aku tahu pekerjaanmu, jemaat di Tiatira. Pekerjaanmu lebih banyak daripada yang dulu. Pekerjaan yang seperti apa? Yang itu. Kasihmu, imanmu, pelayananmu, jamin deh. Bagus. Wah, saya juga mau kalau jemaat Genuk Indah besok ketika ketemu Tuhan Yesus, Tuhan menyapa kita. Puji Tuhan, halo jemaat Genuk Indah, sabaslah hambaku yang setia. Kasihmu, imanmu, pelayananmu luar biasa. Selamat, masuklah dalam kerajaanku. Wah, itu yang saya rindukan, saya doakan. Supaya kita semua masuk ke surga dengan sapaan itu. Amin. Amin. Kok Allah enggak yakin? Aku kok enggak yakin ya Pak, kasihku, pelayananku, imanku. Kalau belum yakin, mari ditingkatkan, mumpung Tuhan belum datang. Maksud saya seperti itu. Ini jemaat dengan kualifikasi seperti itu, hebat ini. Jemaat yang kasihnya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama bagus. Yang imannya bagus, tangguh di tengah persoalan yang ada. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Pelayanannya bagus. Kalau dilihat Tuhan dengan mata yang menyala, itu yang dilihat bukan pendetanya toh, ya jemaatnya. Jadi gereja secara komprehensif, semua secara lengkap. Jadi utuh. Yang namanya gereja kan tidak hanya pendeta dan majelis pengurus seksi, semua dan jemaatnya. Oh, jemaat semuanya dipandang oleh Tuhan layak bertumbuh dan mendapatkan pujian. Dan itu dilengkapi yang terakhir. Apa yang terakhir? Jemaat ini tekun. Kasihnya hebat, imannya hebat, pelayanannya hebat, tapi kalau tidak tekun, ya di tengah jalan pasti akan mundur. Makanya dipakai kata ketekunan itu hupomone. Hupomone itu adalah ketekunan meskipun, kesetiaan atau ketekunan meskipun menghadapi penderitaan atau kesulitan. Tekun, tetap setia kepada Tuhan meskipun masalah bertubi-tubi datang. Bisa enggak ya kira-kira kita? Acap kali gagal.
Banyak orang mundur dari hadapan Tuhan ketika masalah datang. Banyak orang istirahat dari pelayanan ketika masalah datang. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan jemaat di Tiatira dipuji Tuhan sendiri. Karena dia tetap setia apapun keadaannya. Sampai akhir aku menutup mata. Seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ini tuh saya berdoa terus supaya jemaat Tuhan di tengah-tengah COVID yang merajalela seperti ini, jangan undur. Seperti perkataan yang sering kita dengar, kalau terpaksa aku mati. Ini perkataan siapa? Ratu Esther. Ketika dia memperjuangkan bangsa Israel. Di depan siapa? Ahasveros. Karena ratu itu kalau tidak dipanggil, dia enggak boleh. Tapi dia memberanikan diri untuk memperjuangkan bangsanya. Dia berkata, kalau terpaksa aku mati bagi kemuliaan Tuhan. Wah, saya percaya kalau setiap jemaat punya ketekunan yang luar biasa seperti itu. Karena itu jangan takut menghadapi kondisi apapun. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan pendampingan kepada kita. Sesulit apapun pergumulan hidup yang kau jalani, tetap dijalani bersama dengan Tuhan. Berikutnya saudara, Tuhan memuji jemaat Tiatira hanya di 2 ayat. Di ayat 20 dan selanjutnya yang kita dengar adalah teguran. Karena itu kalau dipuji jangan melayang-layang. Biasanya kan orang dipuji itu wah terus fly gitu. Pujian itu hanya sementara. Di hadapan Tuhan, Tuhan menuntut kesempurnaan. Karena meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah katanya begitu. Tapi Tuhan menuntut sempurna. Karena Tuhan berkali-kali dalam surat Rasul Paulus di Perjanjian Baru supaya kita ini bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tapi terus ada kerinduan ke sana. Bukan jatuh, melesek. Bukan seperti itu. Jatuh terus, bangkit. Karena itu Tuhan menuntut itu. Ketika jemaat ini dipuji dengan 4 hal tadi. Iman, kasih, pelayanan, ketekunan. Di bagian terakhir, ada kekurangannya ternyata jemaat. Jemaat di tengah-tengah kesempurnaan seperti itu Tuhan tetap melihat yang tidak sempurna. Jadi jangan kita ini baik atau hebat di satu bagian, di bidang yang lainnya tidak diperhatikan. Acap kali orang tidak memperhatikan itu. Tuhan aku kan sudah melayani. Tuhan kan pasti memberkati saya. Tapi bagian yang lain, sudah setia berdoa belum? Sudah rajin terus pengen diberkati Tuhan, tapi saudara enggak jujur dengan Tuhan. Tuhan kasih berkat saudara. Tuhan tidak pernah kasih perpuluhan, saudara tidak pernah kasih perpuluhan. Itu kan haknya Tuhan kan, bukan haknya majelis atau pendeta. Kita mengembalikan berkat daripada Tuhan. Itu bentuk kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara sudah rajin pelayanan, sudah rajin mengikut Tuhan, tapi saudara tidak pernah mengasihi orang lain. Jadi bukan dilakukan yang satu, yang lainnya ditinggalkan, bukan. Itu yang dituntut kesempurnaan seperti itu. Karena itu 4 hal yang ada di jemaat Tiatira, dilihat Tuhan, oh masih kurang. Karena itu Tuhan keras sekali loh menegurnya di sana. Tetapi aku mencela engkau. Yang dicela apa? Yang dicela adalah, perhatikan di sana. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Tadi di awal sudah saya sampaikan siapa itu wanita Isabel. Nah, rupanya Isabel dalam tanda petik ini wanita yang mengaku nabiah ini juga muncul di jemaat Tiatira. Ya. Dan itu punya pengaruh yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai catatan, tadi pagi juga saya sampaikan, sebetulnya wanita di kalangan gereja mula-mula itu tidak mendapat tempat. Ya. Wanita pada zaman gereja mula-mula tidak boleh itu, perhiasanmu jangan mengepang-epang rambut segala macam, apalagi berdiri di mimbar. Itu hak
privilege-nya kaum pria pada zaman itu. Sekarang lain. Sekarang kan pendeta wanita banyak, semua ada kesetaraan gender, semua boleh melayani. Karena ternyata wanita juga punya prestasi yang lebih daripada pria, tapi zaman itu enggak boleh. Karena itu begitu mendapat perhatian sampai beberapa ayat di sini. Kok bisa ya jemaat yang hebat seperti itu gara-gara wanita? Bisa mereka ditegur dan sebagian jemaat Tuhan ikut dengan wanita ini. Pengaruhnya begitu besar. Tadi di awal saya katakan, jangan sepelekan wanita. The power of woman tadi. Itu ada pada diri Nabiah yang mengaku dirinya Isabel. Kok seperti itu, Pak? Iya. Jadi kalau kita telisik ya belajar, ternyata warga Tiatira tadi kotanya kecil memang. Tapi itu banyak serikat pekerja. Karena di situ kan penghasil kota penjual kain. Tapi kainnya macam-macam. Oh, bagian sini jualan kain jin. Bagian sana kain batik. Bagian sana kain tile gitu ya. Bagian sana korden mungkin gitu. Nah, masing-masing kelompok penjual kain ini ada serikatnya atau asosiasinya. Ya. Jadi mereka punya kelompok-kelompok dan setiap kelompok karena mereka orang Yunani itu punya dewa-dewa. Sehingga seringkali mereka kumpul-kumpul sesama kelompok ini, pesta-pesta, kemudian ada ritual mistik, makan makanan penyembahan berhala dan ada persinahan di situ. Kok bisa mempengaruhi jemaat? Lah jemaat kan secara status gereja, yes ke anggota gereja, tetapi serikat pekerja dia juga ikut. Pasti kan dibujui, mosok kamu gitu anggota serikat penjual jin tidak pernah ikut-ikutan begini dong. Nyoba deh makanan ini, nyoba deh berbuat ini dan itu. Akhirnya sebagian daripada mereka ikut. Meskipun mereka orang percaya. Ini yang dicela Tuhan. Karena sebagian orang tidak ikut-ikutan, tetapi membiarkan di situ. Sehingga dikatakan aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu tidak pernah datang langsung gede terjadi gitu ya. Kecuali memang itu kasus tertentu. Yang lainnya kan kecil-kecil. Korupsi itu tidak langsung miliaran, tidak langsung apa itu lobster banyak gitu ya. Pertama-tama mungkin lele gitu. Terus apalah, baru mungkin orang langsung jadi bandarnya loh. Sesama teman kuliah, nyoba dong, ini loh ini permen. Ya, karena itu penjualan narkoba, peredaran narkoba itu dari pertemanan. Karena itu hati-hati anak-anakku, mahasiswa, dunia sekarang itu luar biasa. Perzinahan juga tidak langsung terus pergi ke tempat pelacuran. Mungkin pertama nonton pornografi, diajak temennya, lama-lama tertarik dengan seperti itu. Jadi dosa itu dari kecil lama-lama menjadi bukit. Nah, saya dulu pernah nyoba satu rokok sekali. Waktu ada kemah di SMA. Ya sekali itu saja. Malah ternyata pahit bagi Pak Kun, bagi yang lain kan enggak. Itu kan seperti itu. Tidak langsung banyak. Ini yang namanya pembiaran begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjumpai ada bibit-bibit dosa dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita dicela Tuhan. Katakan kepada dosa, no. Dan yes kepada kebenaran. Jangan yes kepada dosa, no kepada kebenaran. Katakan tidak kepada dosa. Dan ya kepada kebenaran. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Karena ternyata Tuhan melihat loh. Jemaat di Tiatira mungkin merasa, wah aku rohani baik, kasihku, imanku, pelayananku, ketekananku tidak ada masalah. Tapi ketika Tuhan datang lewat Rasul Yohanes, aku mencela engkau loh. Kamu membiarkan kok, kamu toleransi, ada teman-temanmu berbuat jahat ya kamu biarin saja. Kecuali kalau saudara sudah menegur, dia tetap melakukan itu, ya monggo. Tuhan itu baik. Di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada mereka. Hukuman Tuhan
hanya berlaku yang tidak mau bertobat. Karena ayat-ayat berikutnya kan mengatakan, Tuhan memberi kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi pada akhirnya kan tidak. Dosa itu kalau sudah menjerat, susah loh keluar Bapak Ibu. Ya, susah. Sudah keluar dari penjara, besok bisa diulangi lagi. Itu, karena itu harus hati-hati kita. Kita jangan mengedepankan yang baik-baik tadi. Kasih, iman, pelayanan, ketekunan. Tetapi hal yang dosa Bapak Ibu biarkan. Mari kita belajar. Kita hidup di zaman yang dikatakan unlimited. Tidak ada batas. Hanya kita sendiri yang harus memilah dengan wise, dengan hikmat Tuhan. Berani berkata tidak kepada dosa dan mau hidup dalam kebenaran. Karena ini yang dituntut Tuhan. Kita pernah belajar, Tuhan tidak suka orang yang suam-suam kuku. Kalau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Tidak ada panas dingin, paling enak memang panas dingin itu ya. Anget, adem-adem gini di Bandung gitu ya. Makan tahu, wah itu dianget-anget gini orang paling enak. Kalau dingin kan masih orang mengeluh, waduh panas, aduh dingin. Tapi untuk iman tidak boleh seperti itu. Mari kita berpacu dengan waktu. Tahun 2021 tinggal berapa hari lagi akan kita jelang. Masa Advent menjadi kesempatan untuk kita mengevaluasi, Tuhan, mana sih yang tidak benar dalam hidupku? Baru itu, Tuhan. Aku mau masuk di tahun baru 21 dengan sesuatu yang baru. Jadikan itu komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, setiap kita akan disapa Tuhan. Sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam perhentian Tuhanmu, terimalah mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan bermain-main dengan dosa, jangan membiarkan ada bibit dosa dalam hidupmu sampai kita enggak sadar, mau lepas enggak bisa. Hari ini Tuhan mengingatkan kita di Minggu Advent, baharui hidupmu, jadilah seperti jemaat Tiatira yang hidup dengan kasih, iman, pelayanan.